Handphonenya Raffi Ahmad ya, walaupun handphonenya udah rusak begini ya, udah semeraut gini ya, tetep aja ya saya tetap dipakai gitu, walaupun duitnya ini udah nggak kehitung. Kok nggak beliin casing buat Raffi sih gitu? Nah reaksinya tuh sampai nyolot gini nih guys. Udah sampai ya, udah kita sampai lihat kesini aja. ya. Gue udah subscribe rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah Bugito. Begitu, money. Kali ini kita bakal ngomongin duit nih guys, ya kan? Bisa bahagia tanpa uang itu semua hanya bohong gitu ya, karena semuanya butuh duit gitu. Nah, yang ngomong gitu karena udah banyak duit. Nah, jadi ada nih orang yang bikin TikTok yang tinggal di New York kalau nggak salah. Dia tuh nanyain kira-kira berapa gaji orang Indonesia per bulannya. Dan ketika dikasih tahu kayak gini nih, kita lihat aja. Making money every month in Indonesia. Ooh, like total? 5,000. Less. Tebakan pertama 75 juta. 75 juta tuh Mungkin dia perspektif tinggal di sana kali ya. Dia ngebandingin UMR sana. Iya. 2,000. $300. Sekaget What? itu. It's crazy. That's actually insane. Dolar. That's crazy. Average a month, maybe like 3,000 to 4,000. Is it less or more? Rata-rata di atas 50 ya, 50 juta. Berarti UMR sana nih 3 ribuan. Iya. Soalnya tadi, 8,000? Bisa 3 ribuan, bisa di atas. ya soalnya tadi rata-rata kan udah makanya 3 ribuan. Iya. 1,000. Like $20. Diledekin. $300. 300? Well, then I'm assuming that everything's Kalau yang ini nggak cheaper. terlalu kaget ya, dan dia langsung menyebutkan kalau semuanya pasti Pasti lebih murah. Ya emang sih, tapi tetap aja kecil ya nggak Tetap sih? kecil sih. Tetap aja. Jauh dari ribuan nih jadi puluhan. And then, Okay. How much do you think we're making money every month in Indonesia? How much money? 3,000. 3,000? No. No? 2,500. How much? Kunci loker. $300. Kunci loker. Man. A month? Yeah. Sekaget itu guys. You're lying. No, I'm not. Regular workers in Indonesia. Those five. 1,500? Lah, Orang yang tadi. 2,000 every month? Maybe. Yeah. No, you're Less. Les, No, they make 500. 300 every month. sekaget itu Yeah. Jamaica. Yeah. sama kayak sama Jamaika. Jamaika. Jamaika negara berkembang juga ya. iya tapi kan Iya. negara berkembang. Berarti kayaknya negara-negara berkembang ini sama nih. Iya. Rata-rata gajinya. Kayak gini bikin mereka takut tinggal di Indo nih kayaknya. Just Indonesia. Indonesia. Bali atau Indonesia? Bali itu ada di Indonesia, Neng. Mbaknya. $5,000. $5,000? Yeah. $2,000. Les. $1,000. Masa mau ditelan gak sih sama si mbak yang lihat matanya gede gitu. $100. Dihipnotis. That is insane. And people live, Yeah, they survive. and they're okay. Apakah mereka baik-baik saja ya? Iyalah. Itu baik-baik saja. Ada yang komen, dengar gaji operator SPBU reaksi mereka stroke ringan, dengar gaji guru honorer meninggal. Karena guru honorer itu kok nggak salah cuma ratusan ribu gitu. Kan. Terus dibayarnya gila. 3 bulan kan? Serius? Kan jadi di kalau honorer tuh di prekap gajinya. Jadi di sekali per 3 bulan atau 6 bulan baru dibayar. Enggak, tapi kalau honorer itu tetap datang tiap hari. Tetap datang. Ya, kan Astaga. ngajar. Tetap ngajar kayak guru. Dan kayak itu guru mostly di daerah-daerah kan. gitu Iya, ya. biasanya di daerah-daerah gitu. Kalau di sini seenggaknya walaupun honorer tetap masuk akal lah, seenggaknya nggak Soalnya sampai banyak kan gitu ratusan ribu juga. Ratusan ribu beli apa? Makan 2 kali beli skincare habis tuh beli skincare. Skincare. Beli skincare. Jadi skincare ya, bukan skincare. Nah itu kan tadi gaji rata-rata para pekerja Indonesia ya, UMR gitu, UMR. standarnya tuh segitu. Nah ini ada yang nggak kerja, Nah. gelandangan, lansia, tapi malah dapetnya banyak. Ada 18 juta.
Sebulan. Nggak tahu sih sebulan atau enggak, tapi ditangkap nih, ada beritanya. Dinas Sosial DKI tangkap pengemis. Oh, dia pengemis, jadi pekerjaannya itu pengemis, bawa uang 18 juta. Sebenarnya ini bukan hal pertama kali ya, udah Iya, sering udah banget sering. pengemis tuh ditangkap, dan ternyata dia tuh simpanan uangnya tuh banyak banget guys. Jadi mungkin salah satu yang menyebabkan banyaknya pengemis di Indonesia mungkin karena ya gajinya Indonesia cuma 4,5 doang, mendingan 18 juta ngemis nih. gitu, dapat berapa gitu kan. Makanya banyak pengemis, dan banyak yang kayak misalnya di sini dia kelihatan gembel gitu ya. Nah. Gembel sih, gembel, tapi kayak di kampungnya dia punya rumah gedong gitu, banyak gak Sawah. sih? Iya, bahkan Tuan tanah. waktu itu aku pernah lihat kayak pas berangkat kerja kan kayak ada nenek-nenek di daerah rumah aku gitu, terus dia tuh kayak minta-minta. Nah pas aku pulang kerja dia tuh dijemput mobil, Nah. dan dia ganti Dan baju gitu nih. dulu di pinggir Kayak dulu kan ada gitu. tuh acara TV tuh gitu tuh. Yang mana? Itu tukar nasi bukan ya? Tukar Yang, nasi oh yang dulu prank, itu prank ya? Kan itu dulu ada yang- prank, oh, itu prank. itu mah settingan, itu mah sama aja kayak Baimong. Oh. Baimong kan bikin kayak gitu juga, pura-pura jadi gelandang. Atta nih. Tapi kalau yang ini asli loh guys, ada beneran, orang kayak gini tuh ada beneran. Ini yang bikin aku males sama pengemis sih sebenarnya, nggak mengeneralisasi semuanya kayak gitu ya, Tapi cuma aku dulu ada kayak sih, tapi bukan pengemis. apa, Lebih ke orang gila. orang gila Jadi, tapi dia nggak gila. Dia orang gila. Tapi waktu itu kan pernah nemenin orang tua ke pasar pagi-pagi. Iya. Jadi itu orang gila. Dia tuh dia gila tapi tahu duit. Jadi dia dikasih 2.000 nggak mau, dikasih 5.000 baru mau. Terus dia bawa kayak bawa sarung kan. Nah itu isinya duit semua sama rokok. Padahal dia orang gila. Tapi kalau itu mah stres aja sih kayaknya. Tapi kenal duit. Iya. Nggak jauh beda nih. Pokoknya kalau yang ini kakeknya dipulangin guys. Kakeknya dipulangin dan uangnya kita nggak tahu ya dikemanain. Semoga aja nggak ke tempat-tempat dan ke kantong-kantong yang Coba lihat dulu yang nih. culas gitu. Perut bapaknya gemuk nggak? Takut banget loh. Kalah yang gaji UMR mah, kata kakaknya. Tolong ya Pak, uangnya jangan diambil, kasihan loh, itu dia rela tinggal kuntang lantung, uangnya ditabung daripada ngontrak. Bisa jadi uang tabungan. Tapi kan kayak kadang-kadang kita mikir kan mereka buat makan aja susah gitu kan. Tapi bisa nabung dengan punya uang segitu tuh wow banget. Makanya gitu. dia kayaknya nggak ngekos, nggak beli baju kan? Nah ini nih Kak, bener katanya Kak Dewi Sisil, dia nggak perlu bayar uang sewa rumah, makan pasti ada orang baik, ya makannya banyak duit, tapi jangan diambil uangnya tetep tuh, kamu pulangin aja, uangnya balikin, ntar dia balik lagi gitu bawa keluarganya gitu, ayo ikut saya ke kota gitu kan, diajak Ada ngemis kerjaan gitu. nih, gaji 18 juta nih. Iya, nggak cuma ini doang nih. Kalau ini kan ngemis bener-bener minta-minta. Ya ini juga sebenarnya kayak minta-minta juga sih, cuma dia pakai kostum badut gitu. Dan dia tuh dapet 500.000 per 2 jam katanya. Dan 200.000 per 2 ketahuan ke gap nginep di hotel sama suami istri gitu, suami istri. Pak Sutri pengamen badut 2 jam dapat 500.000, lalu nginap di hotel, ditangkap Satpol PP ya kan. Sama aja sebenarnya sih, kayak pengemis juga nggak sih? Tapi banyak juga yang berpikiran beda, kalau ini bukan pengemis tapi lebih kepada ngamen. Ya. Sebenarnya tipis-tipis sih kan. Ngamen itu kan Ngemen lah ya, karena dia joget kan, badut. Kan kalau ngamen nyanyi, jadi ngemen. Ya, ngamen itu kan sebenarnya bentuknya nggak nyanyi doang ya, sebenarnya Ya, kayak musik. karya musik, ya. apapun, pertunjukan hiburan apapun tuh bisa dibilang ngamen gitu. Kalau badut juga mungkin kayak bisa menghibur anak-anak Nah, gitu bisa, kan. bisa. Tapi kesalahannya di sini adalah menurut Pol PP-nya dia itu bawa anak, guys. Dan emang sebenarnya ngamen atau minta-minta juga nggak boleh sih. Ketangkapnya di lampu merah dan ternyata mungkin barang-barang ada di hotel ya, mungkin kayak diulik-ulik. iya, ketahuan kalau nginap di barang-barang ada di hotel. Mungkin ada yang komen juga katanya mungkin nggak punya rumah jadi nginap di hotel. Cuma berarti kalau misalnya dia nggak punya rumah dan nginap di hotel, dia tiap hari nginap di hotel dong. No. Ya nggak sih? 120.000. Tadi kan ada kan katanya tuh. Nih, Mana tadi tuh? Duh, 120.000. mereka per malam. menginap di hotel menurut petugas tarifnya 120.000 dan sudah menginap selama 4 hari dan 3 malam.
Berarti sebelumnya mungkin di daerah lain, kan Berarti, kita nggak tahu iya. juga. Oh, berarti dia 5 hari penghasilan 2 jam tuh Iya, bener. untuk 5 hari. Berarti duitnya banyak juga Berarti kalau banyak kan, ditabung iya kan? guys, karena kan nggak ada BPJS, nggak ada Nah. tagihan, ya Nah, kan, nggak ini ada bener yang listrik, kayak- nggak ada air, nggak Kayak ada- yang bule tadi nih, berapa per bulan? 3.000. Iya, bisa jadi, bisa jadi gitu Kalau kan. ini 3.000 nih sebulannya nih. Mereka alasannya bawa-bawa anak pas ngamen itu karena nggak ada yang jaga. jagain gitu. Sebenarnya mah kalau dipikir-pikir bisa aja ya, mamanya suruh jaga di rumah, Iya, bapaknya ngebadut. kerja. Jangan ngebadut, kerja Iya, dong. maksudnya kerjanya kan Ya badut yang kan. bener. Ngebadut. Ya mungkin kan ini karena justru itu taktiknya dia kan, kalau berkeluarga dia lebih empatinya tuh lebih Iya, besar bisa. dari Apalagi orang-orang kalau kan. nengok ada anak kecil kan. Iya, ada anak kecil kan ngelihatnya. Mungkin Satpol PP-nya takutnya kayak yang biasa kan Iya. banyak anak kecil yang dieksploitasi kan. Heeh. Tapi Bapaknya ngopi, anaknya disuruh minta-minta. ada juga yang kayak gitu. Iya kan? Mm-mm. Nah, tapi banyak yang belain juga nih anehnya. Ya nggak aneh sih sebenarnya, memang masuk akal juga. Setidaknya mereka tidak biarin anaknya tidur kedinginan. Iya sih, memang. Cuma ya Benernya kedinginan sih. gimana ya? Hah? Kena AC. Ya kedinginan enak gitu Oh, ya. iya. Kedinginannya kedinginan enak. Gimana mau kaya ya orang-orang kayak gini dapat uang langsung foya-foya, bukannya disimpan buat tabungan lah. Bapak yang tadi disimpan Nah, buat tabungan tahu. ketangkep. Makanya dia pakai poya-poya. Iya. Lagian ini udah ditabung nih. Dan justru dia kalau semakin banyak uang dari ngemis, dia malah jadi malas kerja, malas buka usaha nggak sih? Ya Iya. udah ngemis aja, cuma dia duduk doang, terus dia minta suara 2 jam ngasih. 500.000. Iya, Dia buka gitu toko kan, easy. sejam belum tentu 10.000 tuh. Nah, makanya Untung kalau ada yang beli itu. teh kotak. Salahnya di mana sih? Udah syukur dia nggak nyopet. Mungkin dia bisa staycation ya karena kerja kerasnya untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Rezeki masing-masing orang tuh udah diatur, kenapa jadi dipermasalahkan rezeki keluarga kecil ini? Karena mereka tidak seberuntung kita, bukan? Bukan tidak seberuntung kita, tapi Kayaknya lebih beruntung bapak ini ya kalau dia 500.000 2 jam 4 jam 1 juta. Tuh. iya ya, ya kita 4 jam belum 1 juta. kita belum tentu gitu ya dalam 2 jam. 8 jam 2 juta tuh. Iya. Sehari 2 juta deh. Tadi 3.000 ya. Nah, 10 bulan. 3.000. Bener kata mbaknya yang tadi tuh di awal. Mungkin mereka juga banyak uang kayak gini gara-gara ngamennya tuh kayak gini. Kalau nggak dikasih, nih ada video badut yang tiba-tiba mukul kaca mobil tanpa alasan. Mungkin karena kesel nggak dikasih. Oh, karena dia udah dada-dada Karena nih. udah ada, Kecil iya di ada dalam anak, nih. ada anak kecil juga badutnya. Nah, itu tadi kayak gini kan. Makanya tadi mungkin ditangkap. Nggak pakai tangan sih, pakai, tapi kan tetap aja nggak sopan Iya. banget ya. Tapi Jadi dia bisa kesel jadi ya, itu kesel jadi ya. bisa jadi itu jadi strategi dia, jadi galak gitu loh, pengamen Biar dia- galak. Jadi kalau nggak dikasih marah kan, orang-orang jadi takut, jadi Tapi kan ngasih. kalau gitu kan banyak yang ngelaporin kan kalau marah kan. Iya Sidak. sih. Nah, Tapi banyak juga yang belain kan, biasanya kalau kayak gini-gini bayar uang Iya, keamanan. keamanan gitu keamanan. kan. Sama, ya gitu. sama preman-preman Jadi di sekitar ya. ternyata tuh banyak guys yang kayak sebenarnya kelihatannya nggak ada duitnya, tapi ternyata Ada banyak duitnya. Yang kelihatan Malah- banyak duitnya. Malah nggak ada duitnya gitu, jadi menang gayanya doang. Yang foto pakai kamera 3 tuh, yang kamera 3 tuh. Boba gitu ya, Nah. boba. Banyak kan Aduh, orang aduh, yang nggak kelihatan nggak fokus punya banget. duit tapi sebenarnya punya banyak duit. Iya, kayak Sultan kita. Nah. Sultan kita ini kemarin baru-baru diomongin nih, diperbincangkan Raffi Ahmad gara-gara casing HP-nya itu katanya tuh udah buluk banget, bukan buluk sih, kayak rusak gitu bagian belakangnya guys, dan Udah harus diganti. nggak diganti-ganti. Ini ada videonya, kita play saja. Guys, kalian mau tahu nggak? Kemarin ini kan Raffi Ahmad datang ke acaranya pembukaan Rojo Sambel ya, usahanya Raffi Ahmad. Dan ini gue salvok sama iPhone-nya Raffi Ahmad, handphonenya Raffi Ahmad ya. Walaupun handphonenya udah rusak begini ya, udah semeraut gini ya, tetap aja ya saya tetap dipakai gitu. Walaupun duitnya ini udah nggak kehitung gitu. Kalian tahu kan ya, kalau misalkan kendaraannya Raffi Ahmad itu udah
banyak banget, ada Ferrari, Lamborghini yang emang gonta-ganti mobil mewah terus ya. Tapi Raffi Ahmad pernah bilang kalau misalkan handphonenya tidak rusak atau tidak hancur ya, masih bisa digunakan, dia akan tetap pakai. Kalian jangan salah ya, handphone begini ya, walaupun bentukannya udah semeraut gini, isinya duit saya. Ini isinya udah harta semua nih, duit semua ya, link semua, kolega semua ya. Jadi gini-gini Raffi Ahmad ya, walaupun dikenal sebagai sultan ya, tetap memikirkan gitu, nggak yang namanya buang-buang duit selalu gitu. Kalau misalkan barang masih bisa digunakan ya jadi pakai gitu, yang enggak yang mentang-mentang banyak banget iPhone yang udah keluaran baru ya, kan ada iPhone 14 yang enggak semata-mata ada iPhone keluaran baru dia langsung ganti, enggak ya, dia tetap pakai handphone yang masih bisa dipakai ya. Gitulah namanya sultan, ini the real kaya tuh gitu guys ya. Biasanya kalau orang-orang yang beneran kaya tuh emang gitu ya, bahkan dengan budaya-budaya kayak gini, kebiasaan-kebiasaan kayak gini yang bikin dia cepet kaya. Kan kayak misalnya ada barang-barang yang memang belum rusak dan nggak harus diganti ya nggak usah diganti gitu. Tapi banyak yang salvo ke casing belakangnya itu, soalnya dia mobil ganti-ganti masa casing aja enggak gitu. Terus dibandingin nih sama mbaknya nih, Iya, yang di belakangnya baju kuning nih. Nggak ada loh yang banding. Dia pakai casing, aku nggak pakai casing nih. Nah, tapi gara-gara ini malah nyasarnya ke Mama Gigi. Katanya Mama Gigi tuh malah ditunjuk-tunjuk kayak kok nggak beliin casing buat Arafi sih gitu. Nah, reaksinya tuh sampai nyolot gini nih guys. Udah sampai ya, udah kita sampai lihat sini aja. ya. Ketika case handphone Raffi Ahmad, sobek ini komentar Mama Gigi, viral banget. Gi, casingnya Raffi viral banget Gi. Tolong lagi beliin lagi. Gue udah beli berkali-kali. Mau tau nggak kenapa dia nggak mau lepas? Kenapa? Karena di belakangnya itu pecah. Jadi yang pecah tuh HP-nya. Iya, Iya kan? belakangnya kan. Ya. Bagian belakang HP-nya. Kali casingnya dia yang sekarang. Oke. Gitu Nempel di loh. casingnya dia. Lu tanya deh. Nempel di casingnya yang sekarang, dan HP itu mungkin kayak berharga banget ya, maksudnya bukan HP-nya tapi lebih pada isinya nggak sih, kayaknya dulu males kayak mindahin datanya. Mindahin data, terus juga mungkin kayak ya udah banyak banget kontak semua segala macam Iya di kan. situ gitu kan. Beliin ganti Dan casing. emang mungkin nggak mau ganti aja karena emang masih bisa dipakai Gak pernah mau ganti casingnya. Bener, casing lu. sampai kayak gitu. Coba buka lo casing lu. Nah, sampai kayak gitu. Oh, pecah. Jadi dalamnya tuh pecah. Kalau dibuka dia buyar belakangnya. Netizen marah-marah, kesannya lu nggak mau beliin. Buset, gue berkali-kali ada segala merek. Berkali-kali segala merek tuh dibeliin sama Mama Gigi, jadi terbukti ya guys, itu bukannya nggak mau Diganti. bukan nggak dibeliin, nggak mau diganti, tapi memang si Arapinya nggak mau karena katanya nempel ke bagian belakang HP-nya Jadi dan kalau dibuka pecah. udah Buyar gitu. Kok belatak. Iya. Kok belatak. Ya. Buyar gitu ya. Ya gitu guys. Jadi ya banyak lah pelajaran hari ini ya, mulai dari Tinggal duduk dapat 18 juta, masih 2 jam. lebih menghargai uang gitu Nah, ya, iya. belajar dari sultan. Jadi nggak boros. Kalau Ya, ini aja misalnya udah banyak duit. barang yang masih bisa dipakai tuh pakai aja. Iya, sampai benar-benar Kayak- rusak kayak gini kan. HP udah mau ini, jangan yang anti goresnya yang lecet, HP-nya yang diganti. Iya, Bukan kadang-kadang anti-goresnya, ada gitu yang kan. kayak gitu, tapi cicilan nggak kebayar, Nah, utang temen nggak kebayar gitu Jadi ya. tagih hilang. Tagih hilang, atau kayak tadi mental pengemis, minta minjem uang ke temen, nggak taunya duitnya banyak Duitnya gitu banyak. kan. Karena foya-foya, staycation di hotel. Kalau nggak ada duit stres mukul kaca mobil kayak Iya tadi. gitu, jangan kayak gitu ya guys. Ya udah kali ya, buat hari ini kita pamit dulu. Buat para ponakan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Gimana nih menurut kalian sikapnya Raffi Ahmad? Nah, kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya gitu. sama sebelum-sebelumnya apa? Oh, yang kasus-kasus tadi Ngemen. gitu. Ya gimana? Terus menurut kalian gimana nih gaji UMR yang membagongkan para warga lokal sana, Nah, warga internasional sana, gimana gitu menurut kalian? Apakah memang
gaji segitu cocok untuk tinggal di sini Apakah atau harus enggak dinaikkan? atau harus dinaikkan gitu. Naikin dong. Langsung aja di komen ya. Ya udah guys, yuk kita pamit dulu kali ya. Bugito, yuk kerja yuk. Yuk.